Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Disi Dewi Sugiarto dari kelas 21K11 NPM 212320014. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya kerjakan, yaitu tentang gaya interaksi dan prinsip perancangan antarmuka. Yang pertama ada jenis gaya interaksi. Beberapa jenis style yang umum diantaranya adalah command line interface, menus, natural language, question and answer, on-fill and spreadsheet, editor or word processor, direct manipulation, and WIMP. Gaya penjelasan dari semua jenis gaya interaksi. Yang pertama ada command line interface. Pengertiannya adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem informasi. Terus ada dua tipe interface sistem operasi. Yang pertama, Command Line Interface atau SLI, yaitu berbasis teks yang jika melakukan perintah harus dengan mengetikkan perintah. Yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI, berbasis grafis dengan memiliki tampilan berupa menu. Terus ada menus dan navigasi, yaitu memungkinkan pemakai mengingat berbagai pilihan yang tersedia, membimbing pemakai secara bertahap dalam menggunakan aplikasi, perlu diorganisasikan sehingga tidak fleksibel, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, dan sebaiknya digunakan oleh pemakai pemula. Contoh Windows System. Lalu ada natural language, adalah model interaksi manusia dan komputer yang berfokus pada teks maupun suara. Question and answer adalah sebuah dialog sistem komputer yang bertanya kepada manusia atau user. Bukan berarti dialog atau percakapan seperti halnya di dalam forum maupun grup pada sosial media. From fields and spreadsheet. From field adalah cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user. Kalau spreadsheet disebut juga sebagai lembar kerja yang tersusun dari baris dan kolom yang membantu mengurutkan data, mengatur data, dan menghitung. Lalu ada direct manipulation, yang artinya penyajian langsung dari suatu aktivitas dalam sebuah sistem kepada user, sehingga aktivitas akan langsung dikerjakan oleh komputer ketika mendapatkan instruksi langsung dari user. WIMP adalah singkatan dari Windows, Icon, dan Menus. Istilah WIMP diciptakan oleh Merzouga Wilbert pada tahun 1980, kemudian akhirnya dikembangkan dengan mouse dan menu pull-down. WIMP dikembangkan oleh perusahaan penelitian Xerox PARC, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan terhadap teknologi informasi dan sistem perangkat keras di California. Lalu kita ada prinsip perancangan tampilan antarmuka atau GUI. Yang pertama ada compatibility yang memiliki 4 macam, yaitu yang pertama user. Semua user tidak sama dan semua user tidak seperti developer. Desainer harus paham tentang pengetahuan psikologi dasar. Developer memposisikan dirinya sebagai user. Yang kedua ada task, struktur, dan aliran sistem harus sesuai dan mendukung tugas dan pekerjaan user. Yang ketiga ada workflow, sistem harus diorganisasikan dengan baik sehingga dapat memfasilitasi transisi antar tugas user. Yang keempat ada produk, perubahan versi produk yang harus diperhatikan dan dipertahankan. Kebiasaan yang akan dibawa pada pembelajaran produk atau sistem baru. Lalu ada accessibility, yaitu sistem didesain dan bisa digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang tanpa perlu ada modifikasi. Dan bisa digunakan oleh orang yang mempunyai perbedaan kemampuan tanpa desain spesial ataupun modifikasi.
Estetika menyediakan visual sesuai dengan prinsip desain grafis, yaitu menyediakan kontras antara elemen yang berarti menciptakan kelompok atau grouping, menyelaraskan elemen dan grup, menggunakan warna dan grafis secara efektif dan sederhana. Konsistensi. Konsistensi membuat user berpikir dengan menggunakan menganalogi dan memprediksi bagaimana melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mempunyai tampilan yang mirip dan mempunyai fungsi dan proses yang mirip. Familiarity, yaitu konsep terminologi peraturannya di antarmuka harus yang dipahami user dengan baik. Simplicity, kesalahan umum yang terjadi pada perancangan UI adalah berusaha untuk menyediakan semua fungsionalitas. Gunakan konsep default, hilangkan elemen yang tidak dibutuhkan, gunakan progressive disclosure. Di antaranya menyembunyikan elemen sampai dibutuhkan dan memperlihatkan fungsi yang dibutuhkan atau penting. Direct manipulation, user secara langsung dapat melihat aksinya pada objek yang terlihat. Control, user yang harus mengendalikan interaksi, jangan merasa dikontrol oleh mesin karena bisa membuat frustasi dan demoralisasi. Konteks harus sesuai dengan perspektif user. WYSIWYG adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi di print output atau file. Flexibility adalah mengizinkan makin banyak kontrol user dan mengakomodir skill user yang bervariasi. Invisible technology. User sebaiknya mengetahui sesedikit mungkin detail teknis bagaimana sistem diimplementasikan. Lalu ada robustness atau recovery. Sistem sebaiknya mentolerir kesalahan manusia yang umum dan tidak dapat dihindar. Crash system harus diminimalisir, menyediakan recovery yang mudah dipahami jika terjadi crash akibat kesalahan sistem. Lalu ada protection atau safety. User seharusnya terproteksi dari hasil-hasil yang menyebabkan bencana karena kesalahan umum manusia. Ease of learning, sistem mudah dipelajari oleh pemula. Ease of use, sistem mudah digunakan oleh expert. Lalu ada prinsip-prinsip lainnya, yang diantaranya yang pertama, immersion total fokus pada aplikasi tak terganggu lingkungan. Yang kedua, operability, bisa dioperasikan oleh semua orang, termasuk perbedaan kemampuan fisik. Perceptibility, menjamin bahwa desain sistem bisa dimengerti oleh semua orang, walaupun berbeda kemampuan sensor. Yang keempat, ada predictability, bisa memprediksi progres tiap tugas dan pekerjaan sesuai dengan harapan. Ini adalah contoh implementasi. Dan di sini apabila kalian ingin tahu lebih banyak lagi tentang materi tersebut, bisa kalian buka dari link yang telah saya sediakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.